Selamat pagi, kita akan lanjutkan bab 10 tentang koloid. Bagian yang kedua yaitu tentang sifat dan pembuatan sistem koloid. Kita mulai dengan sifat koloid yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall ini merupakan cara untuk mengidentifikasi apakah suatu campuran merupakan koloid atau bukan. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid jika disinari. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau larutan di sini bersifat meneruskan cahaya. Sedangkan koloid di sini menghamburkan cahaya ya. Jadi di sini terlihat cahaya dihamburkan ya. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalkan sorot lampu mobil pada malam yang berkabut. Yang kedua, sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berdebu. Ya, itu gambarnya misalkan. Yang ketiga, berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. Yang keempat, sinar matahari yang masuk melewati celah ke dalam ruangan yang berdebu, maka partikel debu akan kelihatan dengan jelas. Sifat koloid yang kedua yaitu gerak Brown. Partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau zigzag. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Nah, gerak Brown ini terjadi akibat tumbukan yang tidak seimbang dari medium pendispersi terhadap partikel koloid. Nah, gerak Brown ini merupakan faktor yang dapat menstabilkan koloid. Sifat koloid yang ketiga yaitu adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan berbagai zat pada permukaan partikel koloid. Ya, bedakan di biologi ada lagi absorpsi. Ya, ini pakai huruf B kalau di biologi ada ya. Kalau itu penyerapan sampai ke dalam. Kalau ini hanya di permukaan. Nah, muatan koloid terjadi karena ada peristiwa adsorpsi ion-ion tertentu. Misalkan, Sol FeOH 3 kali dalam air bermuatan positif karena mengadsorpsi ion-ion positif. Nah, contoh ya ini, FeOH 3 kali dia mengadsorpsi ion H+, makanya bermuatan positif. Sedangkan Sol AS2S3 ini bermuatan negatif karena dia mampu mengadsorpsi, menyerap begitu ya ion-ion negatif pada permukaan partikel koloid. Sebagai berikut. Contoh sifat adsorpsi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pemutihan gula tebu. Jadi biasanya gula tebu itu masih berwarna kecoklatan. Nah, zat warna dalam gula dapat diadsorpsi oleh tanah diatom dan arang tulang, sehingga jadi putih. Yang kedua, norit. Norit itu obat sakit perut atau diare ya. Nah, ini berisi karbon aktif yang dapat mengadsorpsi gas ataupun zat beracun. Yang ketiga, karbon aktif juga banyak digunakan dalam kosmetik, diformulasikan dalam bentuk pasta atau krim untuk mencerahkan kulit dan memperkecil pori-pori. Yang keempat, penjernihan air dengan tawas atau aluminium sulfat dapat mengadsorpsi kotoran. Nah, ini sifatnya memang dua. Setelah diabsorpsi, nanti kotorannya akan digumpalkan atau dikoagulasi. Yang kelima, deodoran roll-on. Ini berisi aluminium stearat. Ini dapat mengadsorpsi bau badan. Sifat yang keempat yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Penyebabnya apa? Yang pertama, mungkin menambahkan elektrolit. Misalkan seperti ini. Koloid FeOH 3 kali
tadi bermuatan positif karena mampu mengadsorpsi ion positif. Nah, koloid ini akan mudah digumpalkan atau dikoagulasi oleh partikel yang bermuatan negatif. Semakin besar muatan negatifnya, semakin efektif dalam mengkoagulasinya. Nah, ion yang paling efektif menggumpalkan koloid bermuatan positif adalah yang anionnya memiliki muatan paling besar negatifnya. Contoh soal, misalkan, Sol FeOH 3 kali bermuatan positif dalam air. Elektrolit berikut yang paling efektif menggumpalkan atau mengkoagulasi koloid tersebut adalah, nah kita lihat satu persatu, karena ini bermuatan positif koloidnya, kita cari yang muatan negatifnya terbesar. Misalkan, yang A, NaCl dipecah jadi Na plus tambah Cl min. Nah, kita lihat di sini muatan negatifnya Cl min, hanya min 1. Yang B, di sini OH min, muatannya min 1 juga. Yang C, Cl min, muatannya min 1 juga. Yang D, PO4 3 min, muatannya minus 3, lebih besar. Yang E, SO4 2 min, muatannya negatif 2. Jadi yang terbesar adalah PO4 3 min. Jadi yang paling efektif menggumpalkannya adalah yang D. Faktor lain yang dapat menyebabkan koagulasi selain yang pertama tadi karena penambahan elektrolit. Yang kedua, menambahkan koloid lain dengan muatan berlawanan. Di mana kedua sistem koloid dengan muatan berlawanan akan saling tarik-menarik dan saling mengadsorpsi sehingga terjadi koagulasi. Yang ketiga, menggunakan prinsip elektroforesis, di mana partikel-partikel koloid bermuatan negatif akan digumpalkan di elektrode positif dan sebaliknya jika dialirkan arus listrik yang cukup lama. Yang terakhir, mekanik. Cara mekanik ini mungkin bisa dengan pengadukan, pemanasan, atau pendinginan. Contoh koagulasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalkan merebus telur mentah di dalam air, nanti telur akan mengalami penggumpalan. Yang kedua, pembentukan delta di muara sungai. Ya, kita lihat dalam gambarnya sebagai berikut. Yang ketiga, penjernihan air sungai. Tadi sudah disebutkan, pertama diadsorpsi dulu, kemudian nanti kotorannya digumpalkan atau dikoagulasi. Yang keempat, penggumpalan karet dalam lateks. Yang kelima, mendinginkan agar-agar panas. Yang keenam, penggumpalan asap debu pabrik dengan pengendap kotrel. Yang kelima, elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Apabila koloid bermuatan positif, maka akan bergerak ke arah elektrode negatif. Dan sebaliknya. Ya, kalau kita lihat di gambar ini, ya, ini awalnya tingginya tentunya sama, tinggi permukaannya. Nah, ternyata kita lihat koloid ini tertarik atau bergerak ke arah elektrode negatif. Sehingga ini jadi lebih tinggi permukaannya dibanding yang sebelah kanan. Berarti dapat kita simpulkan koloid ini bermuatan positif karena tertarik ke muatan negatif. Nah, elektroforesis ini dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid dan juga untuk memisahkan partikel-partikel koloid. Contoh penggunaan elektroforesis yang pertama untuk mengidentifikasi DNA dalam rangka mengidentifikasi korban atau pelaku kejahatan. Yang kedua, alat kotrel tadi selain koagulasi juga elektroforesis. Berikut ini cara kerja alat kotrel. Dalam industri, seringkali kita memasang alat pengendap kotrel. Cara kerjanya,
gas-gas buangan yang berasap ataupun debu yang merupakan partikel koloid akan mengalami elektroforesis, bergerak ke alat ini. Karena ini diberikan listrik, ya. Bergerak. Nah, kemudian dalam alat ini nanti diendapkan, mengalami koagulasi. Sehingga gas yang keluar buangan ini sudah bebas dari asap. Yang keenam, koloid pelindung. Merupakan zat atau koloid lain yang ditambahkan ke dalam koloid agar koloid menjadi stabil atau tidak rusak. Koloid pelindung ini akan membungkus partikel zat terdispersi sehingga tidak dapat lagi melompok. Contoh, misalkan, pada pembuatan es krim digunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Yang B, cat atau tinta dapat bertahan lama karena menggunakan koloid pelindung. Yang C, zat-zat pengemulsi seperti sabun ataupun deterjen termasuk koloid pelindung. Yang ketujuh, dialisis. Dialisis merupakan proses penyaringan dengan tujuan menghilangkan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid. Proses ini dilakukan dengan cara memasukkan sistem koloid ke dalam kantung koloid. Ya, kita lihat dalam gambar. Jadi ini koloidnya dimasukkan ke dalam suatu kantung yang bersifat semi-permeable. Di sini ada ion-ion pengganggu. Ya, ini ion positif, negatif, ion-ion pengganggu. Nah, kantung koloid terbuat dari selaput semi-permeable, yaitu selaput yang dapat dilewati oleh partikel kecil seperti ion atau molekul sederhana, tetapi dapat menahan partikel koloid. Ya. Jadi di sini diberikan aliran air masuk yang akan mendorong ion-ion atau molekul sederhana sebagai pengotor dari koloid itu akan keluar melewati selaput semi-permeable. Sedangkan koloidnya yang ukuran partikelnya cukup besar ini akan tertahan oleh selaput semi-permeable ini. Sehingga sisanya di sini koloid yang sudah murni. Jadi ini merupakan cara untuk memurnikan koloid. Contoh peristiwa dialisis yaitu pada proses cuci darah dengan mesin dialisator. Jadi darah yang kotor begitu ya. Nah, dapat dimurnikan, dihilangkan ion-ion pengganggunya atau pengotornya dengan mesin dialisator. Ya, ini contoh gambar alat cuci darah sebagai berikut. Sifat koloid berikutnya yaitu koloid asosiasi. Contoh koloid asosiasi yaitu cara kerja sabun atau deterjen. Sabun ini memiliki gugus yang bersifat hidrofob, di sini berupa rantai karbon, dan mempunyai gugus hidrofil yang sebelah sini. Ya. Hidrofob itu berarti, fob itu dari fobik, jadi takut dengan air. Sedangkan yang hidrofil, fil itu suka, jadi suka dengan air. Nah, kalau disederhanakan, molekul sabun ini, bagian kepala tadi ini, bersifat hidrofilik, akan mengarah ke air di sini. Sedangkan bagian ekor ini, yang rantai karbon tadi bersifat hidrofobik, akan menghadap ke udara. Nah, pada saat permukaan air sudah penuh di sini, ya, permukaan air sudah penuh dengan molekul surfaktan, maka molekul surfaktan akan bergabung ke dalam air membentuk misel. Ya, ini gambarnya. Nah, inilah yang disebut dengan koloid asosiasi. Ingat, asosiasi itu artinya adalah perkumpulan. Misel adalah koloid asosiasi, molekul surfaktan yang bergabung membentuk partikel berukuran koloid. Ya, ini tadi misel, gabungan dari partikel koloid. Bagian hidrofil akan mengarah ke luar, ke air. Ya, ini yang bagian kepalanya. Sedangkan bagian hidrofobik, yang bagian ekornya ini, akan mengarah ke dalam, ke kotoran atau lemak di sini. Nah, saat mencuci pakaian atau barang yang kotor, maka kotoran yang berupa minyak, ya, posisi di sini,
atau debu atau zat hidrofob akan terjebak di dalam misel. Nah, sehingga kotoran dapat terangkat. Berikutnya koloid liofil dan liofob. Lio artinya cairan, fil dari filia, suka, fob dari fobia, takut. Jadi koloid yang medium pendispersinya cair dapat dibedakan atas koloid liofil dan koloid liofob. Nah, jika medium pendispersinya, cairannya di sini adalah air, maka istilahnya jadi koloid hidrofil dan hidrofob. Apabila gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dan pendispersi cukup besar, disebutnya koloid liofil. Sedangkan kalau gaya tariknya tidak ada atau sangat lemah, disebut liofob. Berikut tabel perbandingan dan contoh koloid hidrofil dan hidrofob. Ya, ini sifat-sifatnya, perbedaannya. Contohnya di sini yang bersifat hidrofil, contoh misalkan protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, gelatin. Ini tentunya mudah bercampur dengan medium pendispersinya, misalkan air. Sedangkan yang liofob, contoh-contohnya di sini, ya, ini sukar bersatu dengan medium pendispersinya, karena itu liofob. Ya, berikut ini contoh-contoh koloid hidrofil, misalkan sabun, deterjen, agar-agar, gelatin, semuanya tentunya mudah bercampur dengan air, medium pendispersinya. Sedangkan contoh hidrofob, misalkan tadi susu, kemudian mayones. Materi terakhir yaitu pembuatan koloid. Sebagaimana kita ketahui, koloid ukuran partikelnya itu antara larutan dengan suspensi. Nah, apabila dari larutan mau dibuat menjadi koloid, itu namanya dengan cara kondensasi, diperbesar ukuran partikelnya. Sedangkan dari ukuran partikelnya besar, dari suspensi, diperkecil mau jadi koloid, namanya adalah dispersi. Cara kondensasi. Cara kondensasi ada juga yang menyebutnya dengan cara kimia. Karena dasarnya adalah berdasarkan reaksi-reaksi kimia. Di sini ada 4 contoh, misalkan yang pertama reaksi redox. Ya. Ingat, reaksi redox adalah reaksi yang disertai perubahan bilox. Nah, di sini umumnya akan dihasilkan koloid itu berupa unsur bebas. Misalkan ini pembuatan sol belerang. Ataupun pembuatan sol emas. Ya, di sini dihasilkan koloid, ya ini berupa unsur bebas. Yang kedua, dengan cara hidrolisis. Ingat, hidro artinya air, lisis artinya penguraian. Jadi reaksi suatu zat dengan air. Contoh misalkan, apabila ke dalam air mendidih ditambahkan larutan FeCl3, maka akan terbentuk sol, FeOH 3 kali. Ya. Jadi di sini awalnya ada larutan. Nah, dengan pemanasan ini akan dihasilkan suatu koloid. Ya, gambarnya sebagai berikut. Yang ketiga, dekomposisi rangkap, yaitu reaksi antara garam dengan garam atau garam dengan asam ataupun basa. Contoh misalkan pembuatan sol AS2S3 ini, ataupun juga pembuatan sol AgCl. Yang keempat yaitu penggantian pelarut. Contoh misalkan apabila larutan jenuh kalsium asetat, ini pelarutnya asalnya air, diganti dengan alkohol pelarutnya, maka akan terbentuk suatu koloid, yaitu berupa gel. Cara pembuatan yang kedua yaitu dengan cara dispersi. Di sini jenisnya yang pertama mekanik. Jadi butir-butir kasar digerus dengan penggiling atau lumpang hingga diperoleh tingkat kehalusan tertentu, kemudian dicampur dengan medium pendispersinya, maka akan dihasilkan koloid. Contoh misalkan, pembuatan sol belerang dibuat dengan cara menggerus serbuk belerang bersama dengan suatu zat yang inert, misalkan gula pasir. Kemudian dicampur dengan medium pendispersinya air, maka akan dihasilkan sol belerang.
Contoh lain, misalkan penghancuran partikel pigmen padat yang kasar dalam pembuatan cat. Yang terakhir, pembuatan jus dan es krim. Yang kedua yaitu cara peptisasi. Partikel kasar di sini dihaluskan dengan zat pempeptisasi atau zat pemecah. Contoh misalkan, protein dipeptisasi oleh enzim pepsin. Agar-agar dipeptisasi oleh air. Nitroselulosa dipeptisasi oleh aseton. Karet dipeptisasi oleh bensin atau minyak tanah. Serta endapan NiS dipeptisasi oleh H2S dan endapan AlOH 3 kali oleh AlCl3. Cara yang terakhir dari cara dispersi adalah Bussur-Bredig. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektrode yang dicelupkan ke dalam medium pendispersi. Misalkan kita lihat di sini, nah ini logam yang akan dibuat menjadi koloid begitu. Ini tadi dicelupkan ke dalam medium pendispersinya di sini. Nah, kemudian diberi loncatan bunga api listrik. Di sini diberi listrik. Nah, umumnya cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam. Nah, berikutnya penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil satu contoh lagi. Penjernihan air itu didasarkan pada sifat koloid, adsorpsi, dan koagulasi, seperti yang sudah disebutkan. Nah, di sini dalam prosesnya menggunakan tawas atau kalium aluminium sulfat yang berguna untuk menggumpalkan lumpur koloidal dan dapat mengadsorpsi zat warna ataupun zat pencemar. Nah, kemudian dibantu juga oleh pasir sebagai penyaring. Kemudian ditambahkan kaporit atau klorin sebagai desinfektan untuk pembasmi hama. Dan ditambahkan kapur tohor untuk menaikkan pH. Sekian tentang koloid.